Selamat malam kembali Selamat malam lagi semuanya. bareng kita di program Kedai Reka Modis Modified Design Tinggi. Oke, balik lagi bareng aku Ivan. Aku Jeremy di sini. Oke, kita bakalan ngapain nih Jer biar tenan-tenan ini rame nih basarnya. Nah, jadi kita ada acara talk show. Bisa dilihat di sini kan kita ada 3 kursi. 3 kursi. Jadi nggak kita berdua aja yang ada di sini. Betul sekali. Ada satu narasumber lagi yang akan menemani kita di sini, Ivan ya. Betul sekali. Untuk mengisi malam hari Minggu kita biar lebih berbobot ya Jer ya. Iya, lebih berfaedah. Lebih berfaedah. Iya. Jadi kali ini kita akan ngomongin tentang terapi tingkat sel untuk menghindari penyakit degeneratif dan sel abnormal. Bareng siapa? Bareng Bu Ana yang ada di sini. Oke, tepuk tangan yang meriah dong buat Bu Ana. Oke, sangat meriah sekali. Terima kasih para pengunjung Halo, kunjungan Bu. plaza. Halo, selamat malam. Oke. Oke, Bu Ana ini narasumber kita yang tadi sore Jer. Jadi beliau ini sangat multi talent ya sepertinya ya. Maju lagi ya di sini. Betul sekali. Jadi Sharing lagi. Ketagihan ya anak ini. ketagihan. Betul. Jadi Bu Ana ini yang memiliki Dermain ya. Ya, betul. Tadi sempet demo-demo juga loh terkait dengan treatment wajah. Tadi barusan di sini ya. Barusan. Ada alat canggihnya tadi tuh ya. Betul. Iya. Dan ternyata itu cowok juga perlu perawatan, Jer. Enggak cewek aja nih ternyata. Bukan Oh, cewek perlu aja. banget. Cowok juga manusia loh. Cowok juga harus Iya dong. ini juga ada treatmentnya Iya juga dong, ternyata ya. Ada loh. Kayaknya saya harus ke Dermain nanti ini. Nah, Harus segera ke sana ya. kita bareng-bareng aja kali ya. Mungkin bukan saya aja di sini, mungkin cowok-cowok yang ada di sini yang butuh mungkin treatment perawatan kulit bisa tanya-tanya ke Dermain yang ada di kedai kamu di sini. Betul sekali. Nah, Kalau kita itu untuk cowok, pernah sesinya disendirikan, gak dicampur sama yang perempuan kecuali couple. Oh, ya, Oke. Berarti siap. cowok itu khusus ya, private. Private ini. Oke. Dan itu menarik loh, Jer. Jadi kita itu nggak canggung buat melakukan perawatan. Iya. Karena kalau misalnya ada apa namanya kita waktu perawatan itu ada teman kita nih, pasti kan kayak dicepuin gitu kan ke teman-teman Iya, yang lain. kayak- Perawatan ya, perawatan ya. Ih, pakai skincare. Nah, itu ada yang kayak gitu tuh. Saya pernah Bu digituin Bu, makanya Nah. saya trauma Bu. Padahal nggak demikian ternyata. Enggak ya, Nggak ternyata kayak emang gitu. harus diedukasi ya. Emang butuh harus perawatan. diedukasi. Jadi ibaratnya itu pakai skincare itu udah kayak gosok gigi kata Bu Ana tadi. Ah. Kebutuhannya. Kebutuhan. Kita tuh tertarik deh. Ini kenapa sih kok bisa Bu Ana ini bisa multi talent gitu loh. Bisa diceritain deh latar belakangnya. Bu Ana ini background pendidikannya itu apa dan pengalaman hidupnya itu seperti apa portofolionya. Silakan Ibu Ana. Kalau multi talent terlalu berlebihan kayaknya. Saya bekerja sesuai dengan profesi aja. Jadi saya seorang dokter umum yang bekerja ya sebagai dokter umum dan saya juga menekuni bidang estetik. Jadi dokter umum dan dokter estetik. Oke, berarti Bu Ana ini seorang dokter ya? Ya, betul. Dokter umum ya Bu? Dokter ya? umum. Oke, kalau begitu mulai dari tahun berapa tuh Bu? Bu Ana ini membuka klinik kecantikan Dermain ini? Dermain itu mulai tahun 2020. 2020 ya Bu? 2020 bulan Juni. Oke, berarti untuk mulai karir dokter umumnya sebagai dokter itu di tahun berapa tuh? 2010. Oh, 2010. Berarti Sebelum Dermain itu saya sudah mendirikan skincare dulu dengan konsepnya itu yang natural. Tetapi semakin banyak, semakin sering saya temui ternyata pasien saya itu semakin banyak yang mengeluhkan hiperpigmentasi itu, fleknya itu. Jadi yang konsep yang natural itu berfokusnya ke jerawat. Jadi Oh. pada saat itu memang saya tujuannya untuk pengobatan, bukan untuk bikin cantik kayak gitu. Oke. Tetapi pasien-pasien yang datang kok semakin bukan untuk ini ya, bukan untuk yang pengobatan ya, tetapi yang justru bermasalah pada flek. Oke. Dari situlah kemudian tercetuslah Dermain. Dermain ya. Dan mengikuti perkembangan zaman juga ya. Ya, Bu, mengikuti kebutuhan dari pasiennya. Oke, kalau gitu berarti selain kecantikan, Bu Ana ini juga ahli dalam kesehatan nih, Kesehatan. sesuai dengan tema kita malam ini nih. Oke, yaitu
untuk memahami terapi tingkat sel untuk menghindari penyakit degeneratif dan sel abnormal. Wah, apa ya kira-kira itu ya? Nah, langsung Saya ini saja. orang awam soalnya. Iya, kita berdua ini awam banget nih Bu terkait dengan istilah-istilah kedokteran. Iya, kedokteran. Boleh dijelasin secara singkat terkait dengan penyakit degeneratif dan sel abnormal buat teman-teman di sini. Oke, jadi sebelumnya kita mengenal dulu ya sel itu apa. Sel itu adalah sel adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Ya. Yang menggerakkan kita itu kan sel. Jadi goalsnya sel itu adalah kita beraktivitas. Kita mau berjalan, kita mau saya menggerakkan tangan ini pun atas perintah dari sel. Jadi sebenarnya tubuh kita ini kan selnya itu triliunan sel. Dan itu yang menjadi penggerak dari semua aktivitas kita. Kan? Nah, sel itu membentuk jaringan sesuai dengan karakternya. Jaringan membentuk organ. Organ itu membentuk tubuh kita dengan kompleksnya seperti ini, sehingga dari semua aktivitas kita, dari apa yang kita kerjakan, intinya ada pada sel tubuh kita. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh kita hidup. Sel itu hidup. Jangan menyepelekan sesuatu yang kecil, karena dari hal yang kecil itulah kita bisa bergerak, kita bisa punya energi, kita bisa melangkah, itu dari sel itu. Nah, kebanyakan orang sekarang itu karena saking kecilnya, jadi kayak nggak dilihat gitu loh, apa sih sel itu, apa sih itu. Ketika sel tubuh kita itu juga perlu makan, sel tubuh kita itu juga karena hidup perlu nutrisi gitu kan. Ketika selnya udah nggak makan, udah pasti kelaparan. Sel yang kelaparan dia bisa mati. Ketika ada sel-sel yang mati, terjadilah penyakit degeneratif, penyakit kencing manis, asam urat, kolesterol yang seperti itu. Jadi, tapi nanti endingnya yang disalahkan adalah turunan. Oh, kencing manis karena keturunan, padahal belum tentu lifestyle itu berpengaruh. Oke, berarti kencing manis itu seringkali dikaitkan dengan keturunan. Jadi kasihan sekali ya kakek buyut kita itu suka dikambing hitamin Hanya nih. Mewariskan. Padahal warisan harta malah penyakit gitu pikirannya ya. Padahal kan beliaunya udah tenang di alam sana ya. Ini suka dibawa-bawa. Padahal di atas sudah tenang, paling di atas marah-marah nih sekarang nih. Marah-marah. Iya, padahal dia nggak maksud kan. Padahal lifestyle-nya sendiri tuh ternyata ya. Lifestyle-nya sendiri yang salah. Lifestyle-nya sendiri yang salah ternyata. Sel itu fundamental itu ya ternyata untuk tubuh kita. Kadang apa yang tidak terlihat itu seringkali kita sepelekan ya Bu Ana. Dan malahan apa yang tidak terlihat itu sebagai kunci ya. Kita bisa berdiri di sini, kita bisa diskusi di sini. Itu semua karena perintah dari sel kita. Sel ya. Kan? Bahkan ketika dia kelaparan pun, ketika dia sudah sekarat pun, dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Berusaha untuk tetap kita bisa berjalan, tetap kita bisa dalam kondisi dia kelelahan loh ya. Iya. Jadi ada yang namanya pensiun dini. Bukan cuma PNS aja yang bisa pensiun dini, sel juga bisa pensiun dini. Ya. Usia 30 tahun udah kena kencing manis, udah usia masih 30 tahun kolesterolnya udah pada tinggi, asam uratnya udah pada tinggi. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda bahwa ini ada yang salah dengan apa yang terjadi di dalam selnya. Oke, berarti kita sapa dulu yuk sel kita. Halo selnya Jeremy. Selnya Ivan. Waduh ini kacau nih. Mabuk. Oke, berarti akhirnya sel yang pensiun dini ini kita pakai bahasa yang awam aja ya. Ini sangat Benar ya. Iya. Oke, seru oke. sekali ya Benar, karena benar. kita bisa memahami organ dalam kita itu dengan cepat. Iya, benar. Bareng Bu Ana. Bu Ana. Oke, berarti sel yang pensiun dini ini akan mengakibatkan penyakit yang namanya degeneratif Iya, ya. benar. Oke, artinya pensiun dini itu apakah serempak nih pensiun semua atau sebagian aja? Dengan kata lain, sel itu tidak bekerja dengan optimal lagi. Iya, Bagaimana? sel tidak bekerja dengan optimal lagi tergantung dari organ mana yang terjadi kerusakannya. Organ mana yang mengalami pensiun dininya. Jadi tidak selalu misalkan orang dengan sakit liver ya, misalkan selnya yang rusak sel livernya. Belum tentu nanti ginjalnya
ikut rusak juga. Tetapi kedepannya komplikasinya akan ke organ-organ vital seperti itu, jantung, paru, liver, ginjal. Sambung gitu ya Bu Iya, akhirnya. sambung. Oke, berarti karena ketika salah satu sel ini ada yang rusak, maka secara tidak langsung sel yang lain itu berusaha untuk support ya Bu ya? Berusaha untuk support karena memang Tuhan sudah menciptakan sel kita itu bisa beregenerasi. Tetapi regenerasi itu pun kalau misalkan dengan bibitnya atau lifestyle-nya itu oke, regenerasinya bakalan bagus. Tapi kalau tidak, ya yang diregenerasinya juga bakalan jelek lagi. Sama seperti sel kanker. Kanker itu kan bukan sesuatu yang dari luar, tapi memang sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi sel yang dia itu yang awalnya normal bisa berubah menjadi tidak normal. Ibaratnya seperti anak yang awalnya baik-baik aja tapi terus tiba-tiba jadi berubah gitu, sifatnya jadi berubah. Nah, sel pun seperti itu. Berarti ada istilahnya itu sel itu abnormal ya Bu ya? Betul sekali. Oke, sebenarnya selain dari sisi lifestyle yang membuat sel ini menjadi abnormal itu apa aja sih Bu? Selain dari sisi lifestyle dan gen, itu apakah ada faktor-faktor lain yang menyebabkan sel itu menjadi bekerjanya itu abnormal? Sejauh ini dari 100% genetik untuk untuk sel abnormal, genetik itu hanya 10% aja. Yang 90%-nya itu lifestyle. Jadi sebenarnya nggak usah terlalu khawatir kalau misalkan memang ada keturunan untuk kanker atau tumor atau sel abnormal, selama memang lifestyle-nya itu dibenahi, diperbaiki. Atau mungkin yang sering kali terjadi itu diabetes tuh. Betul. Gimana tuh Bu? Jadi kencing manis itu, jadi kita tuh berawal dari sel lagi nih ya. Nah, sel itu punya yang namanya mesin. Mesinnya itu disebut mitokondria. Mungkin masih ingat kan belajar biologi dulu ya? Mitokondria. Lupa ingat, tapi pernah dengar. Cuma ya lupa kan? nih. Lupa, isinya saya apa. ingetin lagi. Wah, ini pasti masuk telinga kiri, keluar telinga tetangga. Namanya anak sekolah ya. betul. Ya. Jadi ya, dulu lupa, sekarang nggak ingat. Awal amnesia Bu kayaknya udah. Amnesia ya. Jadi sel itu punya yang namanya mesin. Kalau diibaratkan seperti mobil, sel itu punya mesin, mesinnya itu mitokondria. Mitokondria itulah di mana terbentuknya energi. Nah, mitokondria itu hanya mau makan dari glukosa, asam amino dan asam lemak. Itu semua kita dapatkan dari lambung. Apa yang kita makan, itulah yang nanti akan kita didistribusikan. Oke. Semua hal yang ada di tubuh kita itu pasti lewatnya dari lambung, ya kan? Karena memang yang kita lakukan ya seperti itu, makan, dan nutrisi dari selnya itu dari lambung. Lambung itu sudah disetting oleh Tuhan dengan pH-nya 2 sampai 3. pH-nya asam. Dan hanya lambung yang bisa kebal terhadap asam lambung. Kalau misalkan asam lambungnya itu dibikin netral, otomatis makanan yang masuk, karbohidrat, protein, dan juga lemak yang masuk itu tidak bisa dihancurkan, tidak bisa dipecah karena asam lambungnya netral. Sementara kita membutuhkan asam lambung itu untuk memecah makanan. Kebanyakan nih kita makan sekali kunyah berapa? 3 atau 4? Satu langsung telan. Berapa ya? Berapa tuh? Kalau sekali makan nih Sekali makan, kebanyakan nggak sampai 10 kan? Nggak sampai, Bu. Nggak sampai 10. Jujur nggak sampai. Padahal normalnya berapa? Seharusnya 23 kunyahan baru ditelan. 23? Iya, itu kan untuk menciptakan enzim. Enzim itulah enzim lipase, enzim amilase. Itulah yang digunakan, yang nanti akan merubah karbohidrat menjadi glukosa, merubah protein menjadi asam amino. Kalau misalkan dari situ yang seharusnya bekerja melembutkan makanan itu kan gigi. Tetapi yang terjadi selama ini yang berusaha melembutkan makanan adalah lambung. Oke, Ya kan? enzim tadi ya Bu? Jadi mengalokasikan, mendelegasikan kerja dari gigi ke lambung. Otomatis mau nggak mau lambungnya jadi berat dong. Oke.
yang Iya kan? sebenarnya bukan job desk-nya ya. Iya benar. betul. Oke, kasihan Sementara ya lambungnya gitu. gigi itu terbuat dari tulang, dia kuat banget untuk ngunyah daging masih oke. Tapi kalau lambung kan nggak bisa, dia mukosanya lembut banget. Satu-satunya yang bisa melembutkan makan dari situ adalah asam lambung, tapi itu pun terbatas. Gitu kan. Jadi kalau bisa memang salah satu tips untuk terapi sel pertama dikunyah dengan lembut. Tuh, merubah ya, kita merubah habits ya. Terus yang kedua dari lambung, usahakan asam lambung itu tetap tidak dalam kondisi netral. Jadi dihindari untuk minum obat-obat asam penetralisir asam lambung. Saya nggak mau nyebut merek. Hindari untuk minum air-air yang memang pH-nya alkali. Karena ketika pH alkali, pH-nya tinggi, lambungnya tidak memiliki asam lambung, makanan tidak akan bisa dipecah. Glukosa, apa karbohidrat tidak bisa dipecah menjadi glukosa. Protein tidak bisa dipecah menjadi asam amino. Lemak itu akan tetap dirubah menjadi lemak. Dan ketika lemak tidak terbentuk enzim lipase di usus 12 jari, lemak itu akan menutupi reseptor-reseptor insulin yang ada di pembuluh darah. Reseptor insulin itu tertutup oleh lemak yang nantinya menjadikan pankreas tidak bisa memproduksi insulin. Pankreaslah yang disalahkan, tidak bisa memproduksi insulin, padahal glukosa ada. Insulin bisa diproduksi dari glukosa. Glukosa ada tapi dia nggak bisa masuk karena apa? Ketutup lemak itu tadi. Terjadilah kencing manis. Orang tidak bisa memproduksi insulin, disuntiklah insulin. Pankreasnya dipecuti untuk bikin insulin. Itu awal dari terjadinya kencing manis. Oke, waduh ini berat sekali ya. Ini rasanya itu kayak les private menuju UNAS. Iya, kayak berasa belajar IPA lagi di sekolah ya. Betul, betul. Berarti intinya kita kalau makan dari jumlah kunyahan itu ternyata fatal juga ya kalau misalnya. Iya benar. Berarti selama ini saya ini bad habit, Bu. Habit saya jelek soalnya Nggak cuman Jeremy aja. Banyak loh yang iya, lain Bu. juga. Apalagi kayak saya lagi lapar tuh, Bu ya. Wah, saya kunyah 2 kali 3 kali langsung telan, Bu. Langsung telan ya. Aku yang dikeluarkan. Ternyata fatal ternyata ya. Iya. Makanya tuh saya ingat pelajaran dari orang tua dulu kalau makan itu nggak boleh banget buat ke susu bahasa Jawanya. Nggak boleh ke susu. Nggak boleh buru-buru ya, Bu. Terus Ternyata harus berhenti sebelum kenyang. oke, berarti ini masuk akal sekali ya. Tapi mungkin orang tua kita itu tidak menyampaikannya secara teknis ya. Takutnya mungkin cuma karena takut keselak gitu takut ya. keselak. Kesedak ya. Ternyata ada alasan medisnya Alasan yang medisnya gitu. betul betul. Jadi untuk teman-teman di sini dianjurkan kita kalau mengunyah itu pelan-pelan ya. Kalau bisa sambil hitung 1, 2, 3 seperti gitu ya. Hitungin satu, dihitung. tiba-tiba sampai Biar aman. 20 udah habis. Iya. Sambil berhitung ya berarti. Sambil berhitung. Sambil berhitung. Betul, betul. Ya, ya, ya. Oke, menarik sekali ya. Berarti kebiasaan-kebiasaan kecil kita itu ternyata mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara Dampak tidak besar ya ternyata ya. mempunyai dampak besar ya. Oke, berarti mulai saat ini kita harus memperhatikan hal-hal kecil seperti yang udah disampaikan Bu Ana ya. Itu baru di gigi. Itu baru di gigi. Waduh. Masih ada lain-lainnya lagi. Masih ternyata. Masih ada lagi ya. Setelah dari gigi turun ke lambung. Lambung. Makanannya turun ke lambung, di lambung makanan yang kita makan dipecah, ya kan? Dipecah. Ketika asam lambung seperti yang saya jelaskan, asam lambunglah yang bekerja di situ. Saat lambungnya dalam kondisi netral, tidak bisa ada makanan yang terpecah. Makanan yang terpecah nggak ada yang bisa dimakan, selnya nggak dapat makan, selnya kelaparan. Sudah selnya kelaparan, selnya mati, tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, berarti tadi saya tertarik tuh Bu untuk ngulik sedikit terkait statementnya Bu Ana bahwa kita tuh dianjurkan kalau bisa itu tidak terlalu banyak mengonsumsi obat yang mengurangi tingkat keasaman ya, asam lambung. Betul menetralisirkan asam lambung. Oke, berarti kalau misalnya kita lagi sakit perut tuh kalau bisa kita kasih asupan yang herbal dulu ya Bu ya. Herbal kalau bisa Alami. boleh. Kalau mengurangi asam lambung masih oke. Nggak apa-apa. Jadi terkadang asam lambung naik bisa sampai 1. Itu perih banget kan di perut kan. Betul. Itu perih banget.
Tapi kalau misalkan dikurangin boleh, cuman tidak boleh menjadikan kebiasaan sampai lambungnya netral. Itu gimana tuh caranya tahu lambung kita itu berada di perseling yang netral? Itu kan agak susah ya, ini perselingnya udah netral belum di lambung ini. Takutnya itu kita kan agak suka sering ya mengalami sakit lambung tuh, Betul. apalagi generasi milenial kayak kita nih yang agak Generasi gastritis. nah itu loh, itu kita kan agak suka mengesampingkan terkait pola makan tuh. Jadi penyakit lambung kayak emah itu agak jadi langganan di badan Iya. kita ini. Itu berarti bahaya juga ya kalau terlalu Iya, betul. sering mengkonsumsi. Sering mengkonsumsi obat untuk menetralisirkan asam lambung, ada yang bahkan, ya saya sendiri juga dokter ya, jadi ada yang bahkan menghambat produksi asam lambung, seperti itu kan. Itu kalau digunakan jangka panjang memang kurang bagus, tapi itu bisa diberikan untuk kedaruratan. Jadi pada saat darurat digunakan boleh 1 kali 2 kali. Jika perutnya sudah mulai merasa enak, tidak ada mual, hentikan. Karena kita butuh nutrisi, sel kita butuh nutrisi untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau diteruskan, terus menerus pensiuni ini nanti selnya. Oke. Waduh, ini kalau mau kerja ini susah juga ya ini. Iya, jadi apa ya badan kita nanti? Tutup pabrik kan nggak lucu gitu. betul. Berarti tipsnya untuk menjaga lambung dulu ini gimana tuh? Tipsnya dijaga makanannya, dihindari makan makanan yang memang bisa memicu untuk asam lambungnya naik. Misalkan makanan yang pedas, makanan yang asam. Kalau misalkan terlalu sering bisa dikurangi aja. Karena kan banyak ya kalau untuk makanan pedas itu udah menjadi kebiasaan. Kalau nggak pedas nggak bisa makan dong. Nah, itu Ya boleh dikurangin aja. dikurangin ya Bu ya? Dikurangin Meskipun kita aja. nggak merasa kepedesan ya itu ya. Ah, Kalau misalnya itu kan ada nih orang yang sensitif dengan cabai, ada yang suka pedes. Nah, ketika kita nggak merasa kepedesan itu pun juga berbahaya sebenarnya. Iya, lidahnya tidak merasa kepedesan, tapi sampai lambung itu sudah melukai. Terluka lambungnya. Terluka ya, bukan hati aja yang bisa dilukai. Ternyata lambung juga bisa Lambung terluka. juga bisa terluka. Wah, gitu. Iya, ya. Oke. Jadi ini kita dituntut untuk meningkatkan kesadaran diri ya terhadap diri kita sendiri ya, karena Jaga kayak pola makan. ya yang paling penting. Makan karena lambung itu kan apa ya, infanteri ibaratnya kan pintu utama dari kesehatan. Semua yang terserap, semua yang kita makan yaitu berasal dari apa yang diserap oleh lambung. Oke, berarti kalau misalnya kayak minum air putih itu apakah juga mempengaruhi kondisi lambung? Maksudnya kesehatan lambung itu bisa jadi terjaga kalau kita rutin dan kontinu mengkonsumsi air putih. Kalau air putih tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah air alkali. Air alkali itu pH-nya lebih dari antara 6, 7 sampai 8. Kalau diminum rutin setiap hari, perut pasti enak, nggak ngerasa asam soalnya. Iya. Iya kan? Perut pasti enak, pasti rasanya nyaman. Tetapi hal itu berdampak pada nutrisi yang akan diserap oleh lambung. Nggak akan bisa dipecah itu semua karbohidrat, protein, sama lemak. Kalau misalkan dalam kondisi alkali, memang perutnya enak, tapi akhirnya selnya kelaparan. Udah mulai agak berat ya Jar ya? Iya, jadi mulai ya. Saya mau tanya sih, dok, kalau misal ini, kalau telat makan, itu juga pengaruh juga ya ternyata. Iya, pengaruh juga. Kalau juga berarti diet berlebihan pun juga. Berlebihan juga pengaruh. Soalnya itu pengalaman saya ya, pernah saya punya kenalan itu diet kan, tapi dietnya itu kayak nggak ada takaran nutrisinya, kayak amburatur gitu dok, jadi kayak sehari itu cuma makan sekali, itu pun nasinya juga cuma separuh gitu. Dan akhirnya dia juga kena asam lambung juga Iya, tadi ya. akhirnya seperti itu. Jadi memang untuk nutrisi itu harus diaturkan. Semua harus terpenuhi, mulai dari karbohidrat, protein, lemak. Protein pun kita juga butuh protein hewani dan nabati. Jadi karena kita manusia, asam amino kita yang paling mirip itu dengan hewan itu sapi. Jadi paling mirip Jeremy ini sapi ya? Sapi. Jadi kebutuhan Oke. kita itu bukan hanya dari tumbuhan aja, kita juga perlu dari hewan karena asam amino di tumbuhan ada yang tidak ada pada hewan. Begitupun sebaliknya.
Kalau makanannya hewan-hewan hewani terus saja nggak ada nabatinya, ya nggak bagus juga. Tidak ada yang tidak terpenuhi dari asam amino itu. Saya tertarik nih buat mengambil posisi kontra nih. Tapi kan hewan kan juga makannya rumput, juga kayak gitu ada apa namanya nabatinya juga. Iya. Gimana dong? Kan sama aja, proteinnya bakalan ada di tubuhnya. Bakalan terserap. Iya. Tetapi hewan itu kan punya metabolisme yang berbeda. Sekalipun dia makannya rumput, tapi dia metabolisme menjadi asam amino yang rantainya itu berbeda. Dengan asam amino yang memang dia asli dari rumputnya sendiri. Cuma kan kita nggak mungkin makan rumput kan. Misalkan kita makan tumbuhan sama yang sudah diolah sama di dalam hewan udah pasti beda. Oke. Ya intinya bahasa gampangnya tuh kita nggak usah mikirin jadi kayak sapi gitu intinya. Tiap tuh punya metabolismenya sendiri-sendiri ya. Manusia hewan tetap beda. Perumpamaan aja. Perumpamaan aja ya. Berarti kalau kita ingat-ingat pelajaran SD dulu, 4 sehat 5 sempurna itu sangat penting ya Bu sebenarnya ya. Itu dia. 4 sehat 5 sempurna apa aja ya? 4 sehat 5 sempurna. Satu, Ada protein kan mas. nasi, Daging ya kan. Daging. tahu, Susu kan ya. Iya, Susu. udah lupakan aja ya. Makan sayur. Sayur tuh juga penting. Itu harus balance ya Bu. Harus balance. Ada diet yang cuman makan buah aja. Nah. Ada kan pengen kurus terus makannya buah aja. Betul. Ya itu nggak terpenuhi juga. Mungkin pada 1, 2, 3 tahun oke. Setelahnya buah itu memiliki kandungan fruktosa. Sementara fruktosa itu hanya bisa dimetabolisme di sel liver aja, sel hati aja. Seluruh tubuh nggak akan bisa memetabolisme fruktosa. Sekarang bayangkan, kalau misalkan sel hati yang disuruh kerja terus, disuruh metabolisme terus dari subuh, capek nggak kira-kira hatinya? Capek loh. Berat banget sih. Bu. Sementara sel yang lain kekurangan, sel yang hati berlebihan kerjanya. Soalnya dia nak dirikan, dia namaskan Dia namaskan, ya. Lainnya kayak ini. Betul. Lama-lama juga hatinya yang terganggu, hatinya yang rusak. Oh, makanya itu tulus bikin lagu hati-hati di jalan. Hati di jalan. Hati-hati. Hati-hati. Maksudnya mungkin. Iya. Ada Oke. dua hati yang harus dijaga. Dua hati yang harus dijaga, betul. Begitu. Kan untuk kesehatan. Nah, untuk Kanan kesehatan. kiri oke. Oke. Waduh, menarik banget ya ini. Apakah ada tindakan preventif untuk menjaga degeneratif tadi? Tindakannya yang pertama pasti harus dijaga, direkonstruksi lambungnya itu. Jadi diperbaiki lambungnya. Kalau misalkan memang memiliki kebiasaan yang makan makanan yang dapat memicu asam lambung, coba untuk dikurangi. Kalau memang nggak bisa kalau misalkan kemudian untuk kebiasaan-kebiasaan menetralisirkan asam lambung sebisa mungkin dihindari. Oke, berarti kuncinya untuk menjaga sel seluruh tubuh ini kita harus menjaga asupan gizi atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Apa yang masuk sama mesinnya itu dijaga, ibaratnya gitu ya kan. Apa yang masuk dan mesinnya kita itu ada di asam lambungnya kita, di lambungnya kita itu yang dijaga. Karena kalau misalkan memang nanti selnya udah kelaparan, selnya udah mati, selnya udah nggak kuat untuk udah rusak, yang terjadi adalah sel abnormal itu tadi pada saat mitosis rusak, sudah terjadilah yang disebut dengan abnormalitas sel, terjadilah kanker kalau misalkan memang tidak dijaga dari situ. Jadi mungkin kayak konklusi pada hari ini tuh kita harus menjaga pola makan kita Ya, supaya terus satu lagi, hindari gula buatan. Ada gula pengganti kan, sering dengar gula pengganti, pemanis buatan, gula untuk diabetes. Hindari seperti itu karena itu isinya fruktosa. Sementara yang bisa dimetabolisme oleh sel tubuh kita seluruhnya itu glukosa, bukan fruktosa.
fruktosa hanya bisa di metabolisme di sel liver. Kalau semakin banyak fruktosa yang kita berikan, ganti gula gini untuk mencegah, untuk menghindari kencing manis, nggak makan gula sama sekali, itu salah. Cara diet kencing manis yang salah. Jadi hindari hal seperti itu yang pertama. Apa yang untuk kencing manisnya. Untuk yang ketiga. Oke, saya itu tertarik tanya. Jadi saya itu pernah baca-baca artikel ilmiah bahwa seluruh penyakit itu sebenarnya juga faktor pendukungnya itu yang tidak kalah penting itu ditunjang dari pikiran, Bu. Tingkat stres, psikologi. Itu gimana, Bu, pendapatnya? Apakah itu benar? Dan ini tuh surveinya itu di luar itu mereka membuat survei bahwa orang yang terkena penyakit kanker itu ternyata mereka itu mengalami tingkat stres yang cukup tinggi. Iya. Itu gimana, Bu? Jadi ketika kita stres, hormon-hormon itu juga meningkat. Ada beberapa hormon-hormon kortisol itu meningkat yang bisa meningkatkan produksi hormon-hormon yang lain, salah satunya juga termasuk estrogen. Estrogen pasti akan meningkat. Dan ketika hormon itu tidak seimbang, hormon estrogen meningkat, terjadi resiko kanker juga lebih tinggi. Belum lagi sebenarnya kanker itu ada ikatan ion. Jadi ada ikatan ion. Ion itu kan selalu berpasangan ya, atau membentuk ion. Betul. Ion itu kan selalu mencari pasangan. Ya. Nah, ketika ion itu tidak memiliki pasangan, dia akan mencari pasangannya dalam bentuk oksigen. Banyak sekali di dalam darah kita itu oksigen. Ya. Misalkan kita makan vitamin penambah darah, isinya zinc, ya kan? Zinc ketika dia tidak memiliki ikatan, dia akan mencari ikatan. Ikatannya dari apa? Dari oksigen yang ada di dalam darah kita. Terikat, terjadilah oksidasi parsial. Tadi itu terjadi oksidasi parsial, terbentuklah yang namanya oksidan, penyebab kanker. Oke. Berarti Termasuk stres juga begitu. stres itu memang secara kedokteran juga Bisa. seperti itu ya alurnya ya, Bu, Stres kira-kira. juga dapat meningkatkan asam lambung. Oh iya, saya juga pernah mendengar istilah itu juga sih, Pak. Benar-benar. Stres itu meningkatkan asam lambung, Itu karena apa, Bu? hormon juga Hormon tadi ya? meningkat, tidak ketidakseimbangan hormon. Berarti kuncinya itu ketika kita stres itu hormon itu amburadul ya, kalau Amburadul nggak bahasa Dia karu-karuan. ikut stres juga di sini. Oh, itu stres juga. Makanya stres juga bisa bikin hiperpigmentasi. Hiperpigmentasi yang tadi. Yang tadi itu kita bahas karena nggak tahu ya. ketika stres hormon MSH juga meningkat. MSH itu melatonin stimulating hormon, jadi ditingkatkan produksinya berlebih. Oke, berarti selain menjaga asupan makanan yang masuk ke tubuh kita juga perlu nih Jaga pikiran. menjaga pikiran, asupan Positive ke thinking. pikiran kita, positive thinking gitu. Jadi kita harus selalu menjadi manusia yang positif ya, jadi ya. Iya, benar. Asal jangan positif COVID aja. Jangan, itu bahaya, Bu. Iya, ya. Betul. Menarik sekali ya, insight yang luar biasa dari Bu Ana malam ini. Kayaknya kita udah siap nih buat ngikutin tryout ya. Tryout biologi ya. Iya. Oke. Oke, berarti kalau misalnya boleh disimpulin bahwa kalau misalnya bukan kita lagi yang menjaga diri, siapa lagi ya? Iya, betul. Karena ternyata sesusah itu buat maintenance metabolisme tubuh kita. Karena ini nggak kelihatan, dan yang kedua itu nggak kerasa. Kerasanya kan dalam jangka yang panjang ya. Iya, jangka panjang. Kemudian kalau misalkan mau mengkonsumsi yang zat-zat antioksidan, boleh, nggak apa-apa. Itu kan untuk membantu supaya yang sudah terjadi oksidasi itu diambil, diikat. Contohnya ada seperti green tea, nah, itu termasuk antioksidan atau produk-produk yang mengandung ECGC. Itu juga ada antioksidannya untuk membantu mengurangi resiko terjadinya kanker, bukan menyembuhkan ya. Sebenarnya kanker autoimun itu bisa sembuh sendiri kok. Oh, bisa sembuh sendiri. Iya, kalau selnya baik, kalau selnya kondisinya bagus, regenerasinya dalam kondisi oke. Tapi kalau tidak, mau nggak mau memang harus diambil.
diambil pun kalau selnya tidak diperbaiki, tidak diterapi dengan baik nutrisinya, munculnya ya gitu lagi. Ketika mitosis dia akan terjadi perubahan lagi, sel abnormal lagi yang muncul. Oke. Nah, Berarti kenapa kanker masih walaupun udah diambil kadang masih muncul lagi karena tidak diperbarui selnya, tidak diperbaiki selnya. Bu, kalau misalnya kita mengonsumsi produk-produk yang bisa meluruhkan sisa-sisa makanan di tubuh kita secara cepat, itu apakah berbahaya, Bu? Lancar pencernaan itu, Bu? Kalau lancar pencahar itu ya. Iya, itu apakah produk itu tuh berbahaya atau gimana tuh, Bu? Karena kan itu banyak tuh kayak dikonsumsi teman-teman di sini mungkin itu buat memperluru, jadi biar nggak mengendap menjadi lemak gitu. Itu gimana tuh? Bahaya, Pak? Kalau untuk bahayanya harus dilihat dulu sampai sejauh mana dikonsumsinya. Selama memang kalau misalkan tujuannya itu untuk fiber, serat, pemenuhan kebutuhan serat, cari timuran kebutuhan serat dari yang lain, jangan dari yang seperti pencahar. Itu biasanya digunakan kalau misalkan terjadi konstipasi ya, buang air besarnya susah kayak gitu. Tapi kalau untuk diet sebaiknya jangan, karena itu biasanya pun ada fruktosnya dia. Apa tuh, Bu? Fruktos yang tadi gula pemanis, Mas buatan tadi. pemanis Waduh, buatan ya. tadi itu. Harusnya pakai Jeremy aja ya, yang manisnya alami ya. Mas alam. Waduh, ini nggak kerasa sekali ya, ini kita udah di penghujung acara talk show malam ini. Oke, jadi mungkin ada 1-2 kalimat dari Bu Ana untuk teman-teman di sini agar bisa menjadi manusia yang sehat Ya. dan kuat menghadapi problematika kehidupan, karena kehidupan ini sudah berat, jadi jangan sampai kita tidak menjaga kesehatan. Apakah Mungkin saran Ibu untuk gimana supaya untuk cara kita untuk hidup sehat. Saran saya, sel itu butuh makan. Jadi penuhi kebutuhan makanan sel dengan cara memperbaiki lambung kita. Ya, kami mengucapkan terima kasih banyak Bu Ana sudah hadir talk show ini. Iya, terima kasih banyak. Jadi kalau kami simpulkan dalam sebuah kata-kata itu bahwa kita itu bisa membeli jam, tapi kita tidak bisa membeli waktu. Dan begitupun kita bisa mendapatkan asuransi tapi tidak dengan kesehatan. Betul. Maka dari itu kitalah yang berkewajiban untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Ya, Oke, terima kasih banyak Bu Ana untuk banyak. insight-nya. Halo, nama saya Ana Baroro, saya owner dari Dermain Skincare. Tadi saya juga sudah talk show membahas tentang regenerasi sel dan bagaimana mencegah terjadinya abnormalitas sel dan terapi degeneratif. Jadi di sini penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana proses terjadinya penyakit kanker dan juga penyakit degeneratif kencing manis, asam urat dan kolesterol. Jadi pesan saya, dijaga selnya, karena sel itu butuh makan, jadi dijaga selnya agar tetap sehat dan dijaga lambungnya, jangan sampai terjadi kerusakan pada fungsi lambung.